kita masih hidup di dunia ini, kita harus haus akan Roh Kudus ini. Saat kita ada kerendahan hati, maka Roh Kudus memenuhi. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati ini, maka kehidupan yang selalu mengalami pembaharuan, itu selalu mengalami satu kepuasan. Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Nah sekarang, dari mana Roh Kudus ini memberikan kepuasan? Kepuasan dalam kehidupan kita. Beda dengan ayat yang fisik sifatnya. Mari kita periksa Injil Yohanes pasal yang ke-16. Tolong dibaca mulai ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kalau Yesus masih di bumi ini, penghibur itu tidak akan datang, Roh Kudus itu. Terus? Tetapi jikalau aku pergi, Ya. aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Ya, perhatikan. ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Iya, ini Roh Kudus. Senantiasa dia akan mengingatkan dunia ini akan dosa. Oh, yang kita lakukan tadi itu, ya walaupun menguntungkan, walaupun membuat hati kita gembira, puas dan seterusnya, tetapi diinsyafkan bahwa itu adalah dosa. Terus, Kebenaran ya, dan penghakiman ada penghakiman nantinya, ya. akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, tidak ada kerendahan hati sehingga tidak percaya. Roh Kudus tidak masuk dalam hatinya karena dia tidak percaya. Tidak ada kerendahan hati mendengarkan firman Tuhan. Awis tahu, awis baca. Oh, ini lagi yang ngomong. Nah, kita melihat terus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan Ya. kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, terima kasih. Ini Roh Kudus. Kita masih hidup di dunia ini. Kita harus haus akan Roh Kudus ini. Dialah pembaptis Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengalir saat kita ada kerendahan hati untuk bisa kita percaya. Maka Roh Kudus memenuhi. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati ini, maka kehidupan ini senantiasa mengalami keubahan-keubahan. Sebab dia mengingatkan, ini gak benar, ini salah. Saat kita susah dia menghibur. Saat kita tidak mengerti baca firman Tuhan, dia memimpin kita membawa kepada seluruh kebenaran. Ayat menjelaskan ayat yang lain. Masuk kepada seluruh kebenaran. Maka kehidupan yang selalu mengalami pembaharuan. Itu selalu mengalami satu kepuasan. Aku tidak tahu kemarin yang aku rasa itu baik, tetapi ternyata itu dosa. Aku tidak tahu kalau dosa itu nanti akan menghadapi penghakiman. Ini terus-menerus mengingatkan. Maka dikatakan di situ bahwa tadi di Injil Yohanes pasal keempat, Roh Kudus itu bukan hanya di sini mengalir, tetapi akan memancar. Roh Kudus yang di dalam hati ini akan diekspresikan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita. Sehingga kita tidak hidup berjalan di dalam daging lagi, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini. Inilah yang akan bertahan
sampai kehidupan yang kekal. Nanti saudara membaca di rumah bahwa Roh Kudus itu di dalam Efesus pasal yang pertama, di situ ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa saat kita percaya, ada kerendahan hati, percaya kepada firman Tuhan, maka Tuhan meteraikan. Roh Kudus itu adalah jaminan kita untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Bahkan Roh Kudus itu adalah tanda milik, bahwa kita adalah milik Allah. Ada Roh Kudus, maka kita ada tanda milik sampai kehidupan kekal. Dan